Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat bertemu kembali dengan channel kami, channel yang membahas mengenai berkarya menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan serta pengalaman dulur-dulur untuk kepentingan kita bersama. Tapi sebelumnya dulur-dulur mohon di subscribe ya, yang belum ya dulur-dulur ya. Nah, channel kami ini kebanyakan di pertanian kelapa sawit, tapi background kami aslinya memang orang builder atau orang tenaga bangunan atau building, yang menangani masalah konstruksi bangunan, bikin pabrik, ruko, perkantoran, rumah mewah, atau pasang AC, instalasi listrik, mengenai cat duko atau cat melamik, bikin sumur bor, banyak, hampir semuanya kita kerjakan karena kita udah pegawai 32 tahun. Nah, pada kesempatan ini kita bagi pengalaman dulur-dulur pembukaan lahan di daerah Jungkal 2 atau layaknya disebut sebagai Desa Gelombang. Nah, ini perlu kita sampaikan dulur-dulur bahwa membuka lahan saya sudah rasakan ya dulur-dulur, asli ini bukan rekayasa. Kita memakai manual 1 tahun yang lalu, pakai senso, parang, terus di lorong itu 6 hektar, keser-keser dulur-dulur, payah, banting tulang klenger-klenger. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka kita pada kesempatan ini kita buka pakai eskavator dulur-dulur, eskavator Mas Fajar. Jadi kelebihan eskavator Mas Fajar itu cakronya panjang, paketnya besar, sehingga kerjanya cepat. Nah, ini dulur-dulur perlu kami utarakan juga supaya nanti ada plus minusnya, nanti dulur-dulur bisa memilah-milah bahwa kita buka lahan yang pakai manual, pakai senso dulur-dulur, sungguh luar biasa, saya tidak bohong, sungguh luar biasa, karena humusnya itu utuh, kayu-kayunya yang remek-remekan itu utuh, nggak ditumpuk-tumpuk kayak gini ya. Jadi pertumbuhan itu insya Allah nomor 1, nggak ada yang ngelawan, nomor 1, sangat subur, sangat cepat. Terus rumput-rumputnya itu ya nggak separah kalau dipakai alat gini, karena ini kan kebuka, tanah semua kebuka, permukaan langsung. Ini loh baru dibuka lah, lahan ini baru dibuka 2 minggu ini kira-kira. Ini sudah tumbuh nih biji-biji rumput nih. Nah, ini udah tumbuh nih. Nah, ini tinggal nunggu waktu aja nih. Nanti kan akan ngamuk nih kalau nggak segera dirondap. Ini kecil-kecil nih udah numbuh nih. Nah, nih. Kalau pakai manual ini kan keadaan tanahnya masih ketutup kayu-kayu. Jadi ini nggak secepat itu tumbuhnya, akan jarang-jarang. Terus kesuburan tanah memang super. Makanya yang alami itu nggak ada tandingannya. Obat kalau alami nggak ada efek samping, makan kalau alami nggak banyak penyakit, umurnya panjang. Nah, makanya sekarang digerakkan vegetarian kan, jadi nggak makan lemak-lemak yang bahasa hewani. Jadi vegetarian memang paling bagus untuk tubuh, karena aslinya memang usus manusia itu kan pendek, karena ususnya pendek, nggak kayak sejenis kambing kerbau sapi ya. Kalau kambing kerbau sapi itu kan ususnya panjang berkilo-kilo itu. Jadi itu memang makanannya beda sama kita. Jadi kita usus pendek itu memang yang pas memang bangsa yang alami. Ini dulur-dulur penampakan yang sudah di lorong-lorong pakai eskavator dulur-dulur, bagus bener, rata, ngerjainnya gampang, nggak usah ngelorong, nggak usah bakar, aman. Nah, ini dulur-dulur ya, bagus bener, tanahnya rata, enak. Nah, tunggul sebesar ini dulur-dulur cuman diangkat di jewer bendak, aduh enggak. Ini tunggul sama pohon-pohonnya tuh di jewer, diangkat, ambruk semua tuh dulur-dulur ya. Ini bibit sawit sudah kita langsir, tinggal hari ini kita tanam. Nah, ini aku kasih tunjuk dulur-dulur, ini enggak terbayang ini. Nah, ini
Ini kayu sama, tunggulnya besar sama ya, panjangnya 10 meter, sebesar pohon kelapa gandeng 2 tuh, sebesar pohon kelapa gandeng 2 tuh, kiri kanan diangkat sama bego, sama akar-akar dicabut, cuma dijewer bae, ditumpuk. Ini kalau pakai orang mungkin satu RT ini nggak keangkat ini. Inilah hebatnya. Jadi kita nggak usah bersihkan lagi. Nah, mengenai itu plusnya ya, minusnya nih. Ini ketika tanah ini dibikin lorong, digaruk-garuk ya. Ini tanah topsoil namanya, tanah hitam ya. Tanah topsoil ikut kegaruk-garuk. Jadi mau nggak mau lapisan topsoil itu akan berkurang. Nah, terus yang lebih repot lagi, bekas diinjak-injak rantai ini, rantai alat berat ini tidak bakal bisa ditanami singkong atau ubi. Padahal kemarin yang manual kami tanam ubi aja, ubi rambat itu ada yang berbuah itu sampai 1 kilo seperempat satu biji, saking besarnya, karena subur ya, saking suburnya. Nah, ini nanti tak kasih contoh dulu cara menanam yang baik dan benar. Nah, kami nanam sawit ini dulu sebagai perbandingan, sehari penuh dari pagi sampai sore itu paling dapat, kalau cepet ya, dapat 40 batang, cuman 40 batang. Sedangkan orang borong di PT itu dapat 200 batang. Bayangkan, jauh kan bedanya, tapi perlakuannya beda. Nanti harusnya beda, kelebihannya nanti beda, akan beda jauh. Ini dulu sudah kita gali. Sudah kita gali kira-kira 30 kali 30, dalamnya 35 nih ya. Kita gali pakai dodo saja. Nah, cara galinya ini enak kalau udah di eskavator, karena akar-akar yang besar-besar udah kecabut semua, jadi aman. Nah, ini cara nanamnya dulu. Ini diangkatnya, diangkat itu masukkan dalam, tinggal dipaskan supaya tegak lurus, karena kalau miring nanti bonggolnya bendol sebelah. Ini dulu kita kalau sudah masuk ke sini, oh tadi lupa nih, itu tuh pantatnya tak buang dulu ya. Nah, ini sobekannya, ini sobekan polybag, pantat polybag udah tak sobek dulu bulatnya, jadi di bawah udah nggak ada plastik. Nah, kalau sudah begini dulur-dulur, tinggal kita cutter dari bawah ya. Nah, kita cutter dari bawah, gitu, cutter. Nah, kenapa harus disobek bawahnya terus di-cutter? Supaya tanah ini nggak pecah, utuh, jadi akarnya nggak stres nanti, langsung hidup. Nih, kita tarik dulu ya. Kita tarik. Tuh, gampang kan? Nah, tapi makan waktu kalau gini nih. Tapi aman tuh sobekannya, itu pantatnya, ini dindingnya nih. Tuh utuh, nggak ada yang pecah, nggak ada yang kerenget. Di akar-akarnya ini utuh. Makanya anti stres kalau kami nanam. Nah, nguruknya nih, kalau kami pakai tangan makanya kan lama kan. Kalau orang-orang kan tidak mau tahu ini tanah kuning langsung dimasukkan, karena kalau kami nggak mau. Kami kalau sudah mulai niat kerja yang bagus, kalau enggak sekali enggak. Jadi ini tanah ini nanti enggak saya masukkan ke dalam, nanti akan kami pinggirkan di tempat-tempat yang masih legok itu, yang masih cekong-cekong itu, kita taruh situ. Ini sengaja per lubang kita carikan tanah atas, tanah hitam, tanah topsoil namanya. Ini kita masukkan pakai tangan dulu. Nah, dia pakai tangannya, pakai tangan. Kenapa pakai tangan? Lah, ini ada kayu nih, kita ambil, jadi nggak ikut masuk. Ini ada daun nih, diambil, dibuang supaya nggak masuk. Kenapa kalau daun dibuang, kayu dibuang? Karena akan menghalangi ini dinding tanah yang asli sama polybag ini, menghalangi nanti. Tujuannya itu kan tanah urugan ini sama tanah asli ini biar menyatu, biar daya kapiler itu dari tanah ini, sat airnya itu nanti akan tarik ke polybag. Ini tanah yang topsoil ini berantara, jadi supaya
basahnya itu akan nyetrum ke tanah polybag pakai air nih, pakai tangan. Nah, apa namanya, dibuang-buangin nih kayu-kayunya, ini pakai tangan semua. Ini tanah pilihan dulu memang disengaja dicarikan tanah yang layak tanam. Ini tanah yang dipakai untuk pembibitan baik bunga atau tanaman apa, sawit itu memang pakainya tanah yang ini. Kalau tanah yang liat nggak angkur nih. Ini kan kalau pakai cangkul ikut masuk. Nah, ini makanya kerjaan kami lama karena kami mengutamakan mutu. Nah, ini daun segini nih masuk. Loh, kalau masuk paling nggak akan menghambat air supaya nyetrum ke tanah yang asli polybag, menghambat. Loh, kalau nggak percaya, gini, nanam sawit diuruk aja pakai apa? Pakai daun-daun kering, nggak bakal numbuh. Jangan pakai daun kering. Tetangga kami, cuman kami nggak sebut nama, dia memborongkan nanam sawit, tapi nguruknya ini nggak diinjak, nggak dipadetin, mati loh. Karena tanah itu ngonggrong atau nggak senyawa sama tanah yang lama. Antara tanah lama sama tanah polybag itu nggak senyawa, nggak nyatu. Akhirnya kalau ada hujan itu airnya nggak nyetrum ke, nggak konek ke tanah polybag. Ini dulu. Nah, ini peraturan ini kan yang benar ya, nanam sawit itu daun yang paling bawah ini jangan diuruk. Nah, daun yang paling bawah jangan diuruk. Kalau diuruk otomatis ini umbut ini keuruk. Kalau umbut keuruk pasti kundet, karena apa namanya, asli sifat umbut itu kan memang di atas umbut itu kan. Nah, kalau diuruk bermasalah karena melawan kodrat. Jadi dulu kita pakai tangan semuanya, tanah yang hitam, terus kita injak-injak, diinjak-injak dulu. Nah, udah itu ini apa namanya, daun-daun yang kena keinjak ini yang paling bawah ini diambil kalau emang keuruk ya. Terus yang kurang-kurang ditambah, yang penting apa namanya, daun ini jangan sampai keuruk, daun yang paling bawah, karena itu dibutuhkan untuk perkembangan, tugasnya sebagai dapur untuk fotosintesis. Kalau keuruk ya pasti dapurnya hilang, jadi nanti kurang normal pertumbuhannya. Telur injak lagi. Nah, ini sudah selesai dulu. Nah, kami sampaikan pola dulu ini nanti supaya nanti dulu nanti kalau ngangkut itu nanti nggak bermasalah, karena waktu pertama kami buka itu bermasalah pada patah-patah. Ini bibit sawit ini sebelum naik truk ini harus diikat dulu tuh diikat pakai rapia 2 ya. Nah, diikat lagi supaya pelepah ini enggak terjuntai kemana-mana. Kalau silang menyilang ditarik nanti patah. Ini utuh semua. Nah, karena kita ikat. Nah, dulur-dulur, setelah ditanam tadi, nah baru rapianya kita lepas. Tuh. Nah, ini tali wangsul nih. Nah, ditarik kan lepas tuh 2 ya. Baru dilepas. Nah, udah aman. Ini dulu ya. Ini kami sampaikan juga nih dulu biar nanti apa namanya, channel kami ini bisa untuk referensi dulu supaya nggak salah tanam. Ini yang kami tanam ini jenis PPKS 540 nih. Hijau tua dulu bagus bibitnya. Kenapa 540? Pasti ada alasan kan. Nah, pasti ada alasan. PPKS itu singkatan dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Medan. Itu termasuk jajaran
balai benih yang terbesar di Indonesia, bahkan raksasa, karena produk PPKS itu sampai diekspor ke luar negeri dulu. Salah satunya diekspor ke Cina, di Thailand. Di sana direkayasa lagi, dibikin kalau Thailand KB1 namanya ya. Terus kalau di Cina itu apa namanya, dari PPKS di rekayasa genetika atau cloning ya namanya, itu menjadi kelapa sawit tanpa biji. Tapi yang tanpa biji juga jangan coba-coba lah, jangan. Masalahnya sawit yang tanpa biji itu bobotnya enteng. Ini dulu berderet-deret, ini bersih, nggak ada kayu malang melintang. Cuman masalahnya padat. Nah itu. Nah, kembali lagi ke PPKS 540. PPKS 540 produksi dari PPKS Medan adalah bibit yang istimewa. Istimewa bener dulu. Ini udah ditanam berderet-deret tuh, lempeng nih, lempeng bener, gak ada beloknya. Nah ini kenapa lempeng? Karena aslinya ini kalau perusahaan ini pakai teodolit namanya, dikeker ya, teodolit. Tapi kalau kita memang alat itu kan mahal, terus jarang kepake kan. Cuman gampang di sisi sini, sisi ini di timur ya, dikasih tongkat. Ini bekas tongkatnya nih, kelihatan nih, kayu gitu ya. Nah kayu lempeng, yang di barat dikasih tongkat. Sudah gitu yang satu di sini ngincer, matanya ditutup satu, tutup sebelah kayak Jaja Miharja itu loh bro, kalau iklan apaan tuh kan gitu tuh ya, matanya ditutup sih kok, tutup sebelah, dikincer. Nanti yang satu lagi ngepasin, ada pakai kayak tongkat kecil gitu, kiri kanan, nah, kapas. Jadi untuk jaraknya, ini jaraknya ini jarak kan 8 meter tiap tanaman ini pakai kawat. Untuk lempengnya dikeker pakai mata satu. Nah kembali lagi ke tadi bahasan kita, kenapa pakai bibit PPKS 540. PPKS Medan dulur-dulur itu memproduksi banyak varietas. Ini dulu rumput udah mulai nih balapan, ini 2 minggu udah begini. PPKS Medan itu punya produksi banyak varietas. Ada DXP Simalungun, ada DXP Apros, ada 540 NG. 540 itu dua macam, 50 polos sama 540 NG. Ada yang ngambi. Nah yang ngambi itu induk persilangan yang bagus, karena bagus. Nah sebetulnya semuanya bagus, cuman kan ini cerita yang ngambi. Yang ngambi karena dinilai itu bagus karena buahnya lonjong ya, jadi bisa besar. Itu disempurnakan lagi, jadi anakan yang ngambi berbuah, disilangkan ke varietas yang istimewa lain, jadilah 2 anakan. Anakan pertama DXP 239 pelepah panjang dulur-dulur ya. Lalu petani ada yang usul, karena masyarakat banyak yang berpendapat tanah mahal, jadi kalau bisa nanamnya agak rapat dikit biar pendapatannya banyak kan gitu ya. Nah karena tanah mahal alasannya ya, makanya dari yang ngambil tadi disilang lagi sama varietas lain, jadilah pelepah pendek, namanya DXP 718. Jadi dulur-dulur yang kepengen nanam yang ngambil, yang pelepah panjang, jarak tanam 9 kali 9, sebetulnya yang ideal itu 9,4, tapi yang umum itu 9 kali 9 karena gampang ukurnya kan. Yang ideal itu 9,4 karena pelepah panjang, 6 meter lebih, 6,2 kalau nggak salah, itu memang sangat panjang. Yang ngambil dampi itu sangat panjang, Simalungun konsum sangat panjang. Nah untuk ini nih tempat kami 540 ini pelepah pendek, tapi nggak terlalu pendek, karena per hektar dari rekomen PPKS itu per hektar diisi 143 batang. Jadi ini termasuk pelepah pendek tapi agak sedang, agak panjang. Ini mirip-mirip sama punyanya PT Asian Agri, yaitu Topaz ya. Itu pendek tapi nggak terlalu pendek, karena kalau pendek bener itu isi per hektar itu 150 lebih. Kalau ini kan 143, bisa 155, bisa 1
tuh kalau pendek bener. Bisa 160. Ini kan 143. Jadi PPKS 540 ini pendek termasuk golongan, tapi agak menengah karena per hektar per pohonnya ya itu 143. Terus pertumbuhan PPKS 540 ini per tahun dia akan tumbuh 72 cm. Nah, jadi cukup enggak terlalu cepat sih. Kalau yang paling cepat itu Simalungun itu sebetulnya 80 cm per tahun, ini cuma 72. Terus PPKS ini 540 ini kalau orang awam nyebut, banyakan lah orang nyebut itu sawit sultan. Lah kenapa sawit sultan? Sesuai dulur-dulur, buahnya besar-besar, makanya dijuluki sawitnya sultan, sawit sultan. Kalau di Jambi beberapa tahun yang lalu Pak Jokowi meresmikan launching bibit ini 540 ini pada replanting di sebuah KUD di Jambi, makanya sampai sawit ini dijuluki sawit Pak D Jokowi. Nah, ini sawit 540. Nah, ini dulu contoh ya. Ini pelepah yang paling bawah tuh tadi tuh ya. Oh, tertib kami makan. Tuh kan. Utuh. Nggak ada yang ketanam. Jadi ini bisa bekerja fotosintesis seperti biasa normal. Kalau ketanam, ini ketanam, umbutnya ketanam dulu kundet. Nggak numbuh-numbuh. Nah, makanya sehari kami cuma dapat 40, sedangkan orang borong bisa dapat 200. Nah kan beda jauh. Jadi kalau kami nih memang kami nanam sawit ini kan jangka panjang. Jadi kita tanam yang sebaik-baiknya. Memang prinsip kami itu begawe apa aja. Kalau sudah niat ya yang bener, yang bagus. Ini utuh juga tuh. Tuh yang bawah tuh utuh. Enggak ada ketanam. Kalau enggak sih kan enggak. Kalau emang udah niat harus yang bagus, harus yang bener. Ini kan saya punya kita jangka panjang supaya cepat bertumbuh. Nanti kalau kita kasih sayang sama apa aja, ini kan makhluk hidup juga kan, punya nyawa. Kalau kita kasih sayang sama makhluk ini, nanti kan ada imbal balik. Nah, sayang juga sama kita, ngasih buah yang berlimpah. Nah, 540 ini ada dua macam. Yang satu PPKS 540 polos, yang ini 540 NG. Nah, kenapa kita pakai 50 NG, 540 NG dulu? Nah, perlu kami sampaikan bahwa sawit 540 NG itu bibit sawit yang anti jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma itu apa dulur-dulur? Jamur Ganoderma itu jamur upas, jamur yang beracun yang nempel di batang sawit yang sudah produksi. Nah, itu susah. Kalau udah nempel itu nyuntikkan racun ke dalam itu ya mati sawitnya. Ngobatinya gimana ya, susah. Orang batang sawit itu tingginya kayak gitu, 15 meter, bisa kadang 15 meter itulah kira-kira. 12 meter. Terus batang sawit kalau udah berbuah itu kan rimbun ya, dikelilingi sama rumput-rumput apa tuh namanya, yang kecil-kecil itu. Banyak, kadang pohon beringin juga. Rumput-rumput itu sampai nutup pohon sawit lah, gimana nyemprotnya. Jadi susah disemprot. Makanya solusinya itu bukan nyemprot batang, tapi solusinya itu kalau yang menghindari Ganoderma pembunuh sawit itu ya varietas yang tahan Ganoderma. Sama seperti kayak kita nanam kelapa sawit di daerah yang berair, kayak Setambun daerah kami misalnya. Bagaimana kita nanam sawit di Setambun supaya enggak asem-asemen, enggak kuning? Apakah kita nyedot air yang miliaran liter? Kan enggak mungkin. Nanti balik lagi orang itu paling rendah kok. Enggak bisa kita sedot. Ya solusinya kita nyari varietas yang tahan sama asam. Kerendam dikit-dikit tahan. Apa itu? Enggak banyak. Bibit sawit yang tahan daerah asam itu enggak banyak, cuman hitungan jari. Cuman 3 atau 4 macam kok. Tapi yang PPKS itu cuman satu, yaitu
PPKS Dampi namanya. Nah, dampi itu bukan hanya di air tapi di darat juga bagus. Kenapa harus dampi? Karena dampi itu memang paling tahan di daerah yang asam-asam gitu. Karena apa namanya? Akarnya itu sangat kuat, sangat lebat, sangat banyak. Batangnya besar raksasa, pelepahnya panjang. Loh Pak, kalau di daerah gambut pelepah panjang nanti gampang tumbang loh? Enggak. Gampang tumbang itu kan kalau pelepahnya panjang, akarnya pendek. Lah ini akarnya lebih panjang dari pelepah. Jadi kokoh. Jadi walaupun panjang pelepah nggak masalah. Itulah dampi. Jadi kebanyakan orang ini kan nggak tahu ya, kurang memahami, kurang literasi, sehingga nanam ya itulah. Aku nggak berani sebut. Cuma ditanam bibit itu. Jadi akarnya ya sampetnya ya hidup segan mati nggak mau karena salah varietas. Dikirain bibit itu cuma satu varietas itu aja. Oh enggak, banyak bener. Dari orang-orang terkaya di Indonesia itu memang memproduksi karena rata-rata kan punya perkebunan jutaan hektar ya. Kayak Abu Rizal Bakri itu ya. Punya ASD Bakri PT namanya ya. Nah, jadi itu memproduksi kalau nggak salah itu Icalik namanya. Seperti Antoni Salem yang dulu punya BCA itu punya pembibitan besar bener itu, produksinya DP Sain Kalabar, DP 1 Kalabar ya, terus ada Ekona, ada macam-macam, ada 4 tuh nggak salah itu DP Sain 4. Jadi memang varietas itu banyak tapi kita harus tepat memilih. Ini 540 ini kita pilih karena dia anti Ganoderma. Tapi sayangnya karena istimewa, buahnya besar tapi anti jamur. Polong kecambahnya itu sangat mahal, dulur-dulur. Per polong tuh 18.000. Belum ongkos kirim. Kalau kita pakai pesawat per kecambah itu kena 1.000. Belum nanti karantina di Spoon. Belum kita ngambil ke SMP Palembang. Itu lempeng bener tuh, lempeng. Ya, pokoknya ini puas insya Allah. Lempengnya nih sampai bisa mengalahkan yang pakai teodolit. Bukan aku sombong terus. Mengalahkan yang pakai teodolit nggak ada beloknya sama sekali. Nah ini karena ketelitian. Karena kami kalau udah pegawai harus yang bener, kalau enggak sekalian enggak. Ini dulur-dulur. Tunggul kayu segede itu. Cuman dijewer ditumpuk dulur-dulur. Waduh, raksasa bener ini tenaganya. Itu setinggi itu, segede itu. Satu RT nggak keangkat, dijamin lah. Ini dulur-dulur yang udah ketanam ya. Jadi ini pelepah yang paling bawah, nggak ada yang ke pendem utuh. Terus kita ini urugannya nih nggak ada tanah kuning, semuanya top soil, tanah yang bagus supaya nanti cepet tumbuh. Nah walaupun jauh kita ambil dari situ tuh jauh nggak apa-apa. Yang kuning kita singkirkan karena memang kurang bagus untuk pertumbuhan. Nah, tapi nanti tak jelaskan dulu kekurangannya yang pakai alt itu. Yang tadi kan salah satunya kan ini ya, tanah top soil ke garuk-garuk, terus bekas kayu-kayu ini numpuk jadi satu, jadi humusnya nanti tuh di sini semua, di tumpuan ini. Kalau kayu udah lapuk di tumpuan ini, di tengah ini kurang karena ya itu tadi yang alami itu diapa-apakan lebih bagus, nggak ada yang kelawan. Nah ini dulur-dulur, ini yang aku katakan tadi bibit PPKS Dampi tuh, pelepah panjang dulur-dulur. Mungkin dulur-dulur ada yang nanya nih, Pak kenapa Dampi itu kok kuning tuh punya Bapak? Oh, bukan. Ceritanya gini, kami nanam Dampi ini di tapak timbun ya, daerah yang tergenang air. Bibit ini lebih, jadi karena lebih tak cemplungin rawa-rawa. Terus karena kita banyak gawe, lupa ini kecemplung rawa itu. Kalau lep sampai haup-haup gini, kuning akhirnya. Tapi ini normal, gampang kok di NPK pulih lagi. Ini udah mulai pulih, udah mulai hijau dikit nih. Di NPK pulih lagi. Ini Dampi pelepah panjang. Nah, kalau pengen jelas nanti buka YouTube, searching di apa namanya di Google. Nanti kayak apa kelebihan lebatnya Dampi. Nah, ini dulur-dulur. Nah kita gini supaya dulur-dulur lebih apa namanya lebih enak,
lebih memahami, lebih jelas. Waktu kita tanam ini dulur-dulur ya, nanam ini sampai ini asli ini dulur-dulur, saya dibantu adik saya itu sampai nggak mau. Masalahnya kalau membantu ini kadang-kadang kan basing-basing, jadi makanya kita kerjakan sendiri kayak nanam ini, supaya kan udah enteng, karena ini udah alat berat, enteng kan ya. Kalau orang bantu terus tanah-tanah kuning ini masuk, aduh Pak, gimana, nggak numbu-numbu ya. Polybag aja, ngisi polybag ini kalau pakai tanah kuning gini nih, jadi pertumbuhannya lambat, kuntet dulu. Bahkan kadang-kadang itu banyak yang afkir, karena bibit yang polongnya kecil itu kurang sehat, akhirnya dia nanti jadi kerdil. Nah, banyak afkir pokoknya kalau tanahnya nggak benar. Makanya ini kasih tanah hitam. Nah, ini dulu ya, sabar, karena ini harus kita gawekan yang terbaik. Nah, tanam sawit ini kan bukan balapan Formula E, ini harus benar-benar sabar, hati-hati, teliti. Nah, dulu itu padatnya harus padat nih, tapi nggak harus dipukul sama balok kayu, nggak usah lah, pakai kaki, diinjak kaki cukup. Kalau padat kan dari tanah ini airnya kan merambat lewat urugan tadi masuk ke dalam. Nah, itu dulu. Nah, ini kan baru kita buka ya, Nah, bagaimana Pak nanti kalau yang daerah tumpuan kayu ini yang setinggi itu hampir 2 meter itu, hampir 2 meter, 2 meter lebih kadang-kadang ya, apa enggak nanti kalau tumbuh rumput apa enggak ngayomi? Loh pasti ini, ya, ini seberang kebun kami pas ini sudah tanam, tapi tanamnya aku nggak tahu karena waktu Pak Haji ini nanam kami belum beli di sini ya, jadi nggak tahu. Tapi sejarahnya ini bibit sawit ini udah ditanam hampir 2 tahun. Nah, nanti kita lihat sudah hampir 2 tahun. Nah, hampir nggak kelihatan dulu bibit sawitnya tuh ya, diroyok sama rumput ya. Pertama ini memang kena alat berat ya, jadi tanah itu kan butuh pori-pori, jadi pori-pori itu isinya oksigen. Nah, tanah itu tanaman akar itu memang ya perlu oksigen juga untuk napas. Kalau padat ya gimana, napasnya ngap, kurang. Nah, ini kita dekati. Nah, ini dulu sudah ditanam hampir 2 tahun, cungkring kayak gini nih, aduh mengenaskan. Nah, dulu ini hampir 2 tahun dulu. Insya Allah aku nggak sombong, nanti insya Allah kesalip sang punya kita ini, karena kita sayangi bener tanaman itu, kita hargai, kita rawat dengan baik. Ini dulu ini sawit yang di pinggiran gundukan buangan kayu kan, kayu masih kelihatannya, kayu itu hijau nih. Ini menandakan kalau humusnya itu memang ngumpul di sini kan, tuh hijau, mau hijau, tapi yang sana kan kuning tuh, dan cungkring. Nah, tuh kuning kan kelihatan tuh. Kalau yang pinggir hijau semua dulu, karena ya itu tadi humusnya ngumpul di sini, di pinggir ini ketarik. Nah, yang repot ini bukan menjelekkan atau bukan, ini tujuannya itu untuk perbandingan nanti dulur-dulur biar bisa memilah. Yang repot itu kayak gini dulur-dulur, tumpuan kayu ini kan humusnya banyak, topsoil, sehingga rumput-rumput ini sangat senang kan, itu ugal-ugalan tuh dulur-dulur, ada 4 meter itu. Ini kalau tempat kami namanya anggrungan, itu cepet tinggi namanya ya, anggrung cepet tinggi kan, setinggi walah 4 meter 5 meter itu dulur-dulur. Nah, anggrungan semua, subur makmur. Jadi tuh sawitnya keuruk. Ini habis tebas-tebas, kalau belum ditebas nggak kelihatan sawitnya. Ini yang nggak deket sama cacingan itu malah parah tuh, cacingan juga tuh. Banyak cacingan nih.
Ini habis dibersihkan kemarin, belum lama, baru seminggu. Ini cacingan tuh. Ya, pertama karena pakai alat, jadi keinjak-injak itu kurang oksigen, padat ya akhirnya. Terus kedua memang mungkin kurang rawatan. Ya rumput semua kayak gini loh. Bagaimana ya, sari-sari makanannya diroyok sama ini, dirampok sama rumput. Tuh setinggi itu tuh. Anggrungan. Tapi hijau. Tuh, walaupun diroyok malah hijau. Karena dia deket humus-humus tadi. Kalau yang nggak ada, yang humusnya kurang ya kayak gini, kuning-kuning. Ini memang pertama tadi aku ulangi lagi, memang masalahnya mungkin padat, kedua kurang rawat atau kurang pupuk, terus nggak ditebas ya. Jadi inilah keadaannya. Makanya bener kata Nabi, 1400 tahun yang lalu Nabi kita setelah wanti-wanti mengeluarkan fatwa hadis, yaitu man arodat dunya, man utawi sapane wong, aroda iku ngarepake sapa wong, ngarepake apa, adunya ngarepake dunya, jadi mau menggenggam atau menguasai dunia, itu syaratnya bi ilmi, dengan ilmu. Sebaliknya, waman arodal akhirah, waman aroda lan sopo wong, aroda iku ngarepake sopo wong, akhirat ngarepake apa, ngarepake akhirat, maka bil ilmi, maka dengan ilmu. Ini dunia, tapi tanpa ilmu akhirnya cacingan sawite. Walah, ada yang kuning itu, keser-keser itu, coba kita dekati terus. Wadah, ini kalau udah gini nih udah terlanjur ini, terus udah kerak-kerak kayak gitu. Nggak tahu nih bisa besar apa enggak. Punya kami yang tanamnya lebih duluan ini, walah tingginya hampir 3 meter. Pohonnya itu sama drigen rondap yang kemarin aku videokan itu hampir imbang sama drigen rondap yang 20 liter itu, besar, jumbo, karena dirawat ya, pupuknya cukup. Ini kayak gini nih, aduh gimana nih, udah terlanjur kundet. Ini kalau saya tak bongkar, tak ganti yang baru ini dulu, itu hampir semua tuh, banyak tuh udah kundet. Kalau ini tak ganti baru kalau kami. Makanya beliau nih Pak Haji lihat tanaman kami lonsum yang BL1 yang upload kemarin, sampai nawari, Pak, ladang saya ratusan hektar tuh, kuning-kuning tuh, aduh payah. Nah kayak emas, iya emas kalau laku, kalau ini nggak laku malah stres orangnya. Lihat ini, nah sampai nawari, Pak, punya kami ladang kami ratusan hektar, Bapak nak minta berapa, paro lah, garaplah Bapak, lebih dari Bapak dapat Bapak, kita paro. Ya kalau sekarang maruk lenger dulur-dulur nggak kuat, eksavator mahal, pakai jonder juga mahal, pupuk NPK grower itu mendekati 1 juta, garlon 300.000, belum ongkos tenaga. Aduh, kalau di Pulau Sumatera ini mahal jauh sama ini di Jawa. Jadi kayaknya kalau di Paro nggak masuk, makanya kami nggak mau nyerah. Nah ini aku katakan dulu tadi ya, jadi man arodat dunya bil ilmi, di siapa yang pengen menggenggam dunia, menguasai dunia, sukses di dunia, ya kuncinya bil ilmi, punya ilmu. Jadi ini kalau berbuat sesuatu tujuannya untuk berjuang keduniaan tapi tanpa ilmu, ya inilah mungkin ya kita bukan seundan ya, kita husnudon baik, mungkin nggak sempat gitu, mungkin nggak sempat. Terus sebaliknya juga, waman arodal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang mengharapkan akhirat ya pasti dengan ilmu. Jadi contoh soal ya, contoh soal yang gampang yang kita lihat di depan mata, orang pergi haji itu kan rukunnya pakai pakaian ihram, terus wukuf, terus ihram wukuf tawaf,
sa'i, tahalul. Kan itu kan rukunnya. Salah satu rukun ini kalau ada yang batal atau enggak sempurna, otomatis insya Allah pasti enggak sah. Sholat hajinya tertolak, atau yang disebut haji mardudun, tertolak. Kalau yang diterima mabrurun kan. Nah, lo kenapa kok misalnya ihram kok bisa batal? Lo bisa pakai pakaian ihram, udele ketok, auratnya kelihatan, ya batal ihrame. Karena ihramnya batal, nggak sempurna, hajinya batal. Makanya harus bil ilmi tadi, harus pakai ilmu. Nah, kejauhan dikit lah kalau contoh pergi haji yang sehari-hari aja sholat itu salah satu rukun sholat yang nomor 3. Masih ingat nih pada pelajaran dulu masih kecil ya. Rukunnya sholat yang nomor 3 adalah membaca Al-Fatihah, kan gitu ya. Ketika Fatihah dibaca tapi makhrajnya nggak pas, panjang pendeknya nggak pas, tajwid nggak pas, terus di situ nanti ada mat itu bacaan panjang di akhir ayat itu. Mat itu sangat berat, sangat panjang, namanya mat jais kilmi mustakol ya, kalau nggak salah ya, bener itu nggak salah lagi. Mat jais kilmi mustakol waladhdallin, jadi berat, waladhdallin kan panjang ya. Itu kalau dibaca waladhdallin batal. Terus tasdid itu di Fatihah itu ada 8, ditinggal 1 aja batal Fatihahnya, otomatis rukunnya batal, sholatnya batal. Contoh, alhamdulillahi rabbil asluhu itu baknya 2, rabbil kan gitu. Kalau dibaca rabbil ya kelihatannya sama tapi beda, serupa tapi nggak sama. Alhamdulillahi rabbil alamin hilang siji bae, berarti Fatihah batal. Nek Fatihah batal, sholat batal. Sing cilo kok nek dadi imam leh maca Fatihah batal, nyupir bis kecemplung jurang ya mati kabeh penumpange. Supire melarikan diri seorang dihukum nanggung dosane imam, dosane makmum, lo berat dadi imam. Jadi makanya ini tadi hadis Nabi, man arodat dunya bi ilmi wa man arodal akhirata fa alaihi bil ilmi, kan gitu. Nah, ini dulur-dulur, maaf ini menyangkut merembet dikit-dikit karena ini nggak sengaja. Jadi ada orang nanam sawit yang remuk kocar-kacir kayak gini. Ini jadi ada hadisnya jebule. Nah, makanya sampai malah ke bab haji juga ini. Jadi yang perlu diwaspadai dulur-dulur, apabila nanti dulur-dulur yang pakai alat berat, yang pinggir-pinggir itu, yang rumput anggrungan atau rumput apa aja, kerisan itu, umpak-umpakan gitu ya, ugal-ugalan tinggi-tinggi gitu, sampai nguruk sawit ini solusinya hati-hati kalau kayak gini nih. Jadi waktu masih kecil-kecil rumput itu segera dirondap atau setop ya, atau turmadan banyak. Jadi yang penting jangan gramokson. Kalau gramokson cuma dibakar numbuh lagi. Nah itu dulur-dulur. Jadi ini wawasan kami, mudah-mudahan terguna bagi dulur-dulur yang nak buka usaha investasi menanam sawit. Jadi sebetulnya dulur-dulur kami ngomong jujur ya apa adanya, nggak ada yang kelawan sama yang alami. Pakai parang, pakai senso itulah paling bagus. Tanahnya nggak keinjak-injak, humusnya utuh, perkembangannya nggak bisa ngelawan kalau pakai alat. Tapi kalau karena ini demi tenaga kerja yang semakin sulit, terus ongkos tenaga mahal, jadi ya sudah kita berusaha pakai alat berat. Tapi ya mudah-mudahan nanti selamat lah, karena kalau kita udah sadar kalau pakai alat berat kan nanti kita harus ekstra ya. Jadi harus bersih, yang tumpuk-tumpukan itu tadi nggak boleh ada anggrungan, terus nanti pupuknya diperhatikan. Kalau memang perlu disiram. Nah itu dulu karena sawit ini sebetulnya tanaman yang perlu banyak air. Jadi yang sudah dewasa itu
sehari dia minum 15 liter. Jadi yang muda juga banyak minum sebetulnya, memang asli karakternya kayak gitu. Nah, ini dulur-dulur manjat-manjat yang rumpuk-rumpukan kayu ini, jadi agak repot ini yang pas pinggiran, kita harus manjat-manjat. Ini dulur-dulur, jadi inilah dulur-dulur yang dapat kami sampaikan sama dulur-dulur. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi dulur-dulur yang mau mengembangkan sawit. Oh ya, ini dulur-dulur aku sampaikan ini supaya nanti untuk patokannya supaya pas. Ini kebun tetangga dulur-dulur, karet-karet tua ya. Jadi sependek-pendek pelepah itu kan masih 5 meter. Jadi janganlah kita mendolimi orang lain, kasih jarak 5 meter. Karena ini tanah itu memang ya orang dulu ya, bukanya itu kan nggak pakai benang, jadi menggak-menggok. Ya sudah, ini ada yang 5 lebih, ada yang 5 meter ya, ada yang 4 ya. Jadi ya diambil rata-rata aja, yang adil dibikin 5, karena pelepahnya itu sependek-pendek sawit itu memang masih 5 ya, masih 5 meter. Jadi jangan sampai kita mengganggu orang lain, karena kita kalau diganggu juga nggak senang. Jadi ya itulah dulur-dulur, ini yang dapat kami sampaikan dulur-dulur. Mudah-mudahan bermanfaat dulur-dulur untuk yang mengembangkan budidaya sawit. Ini dulur-dulur, cukup sekian. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.